Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat TV 10. Dimanapun Anda berada yang saat ini bersama kami di TV 10, salam jumpa kembali dari saya Carla Ratna lewat program Healthy and Lifestyle. Di kesempatan kali ini senang rasanya bisa menjumpai Anda di edisi Lebaran. Masya Allah, mohon maaf lahir batin ya sahabat TV 10 semuanya. Semoga saat ini juga dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang suatu apa. Nah, Lebaran sehat itulah yang pengen kita hadirkan untuk Anda lewat program Healthy and Lifestyle. Di kesempatan kali ini bekerja sama dengan Rumah Sakit Bung Karno Surakarta. Dan telah hadir bersama Carla kali ini ada Dr. Evi Sutrisno, dokter gigi umum. Halo Dr. Evi. Halo, selamat sehat, pagi. Dok? Sehat. Oke, baik, di kesempatan kali ini Dok, kita akan ngomongin tentang menjaga kesehatan gigi dan mulut saat Lebaran, Dok. Ya. Seperti kita ketahui sendiri bahwa hari ini itu umat Islam merayakan kemenangan ya di hari Lebaran, dan identik dengan kue-kue kering yang manis-manis, makanan manis-manis, minuman juga manis-manis ya Dok. Nah, ini nih kita nanti kasih tips ya Dok gimana untuk menjaga kesehatan gigi dan mulut saat Lebaran. Tapi sahabat TV 10 juga perlu tahu ini Dok, ada efeknya nggak sih makanan manis-manis ini terhadap kesehatan gigi dan rongga mulut, Dok? Yang pasti hal-hal yang manis itu sangat berpengaruh buat kesehatan gigi dan mulut. Oh gitu ya, yang nggak itu janji manis aja ya Dok ya? Iya betul, janji manis enak. Jadi begini, bahwa tubuh kita, terutama gigi kita, itu sebetulnya bagian yang paling kuat dari seluruh anggota tubuh kita. Oh ya? Ya percaya kalau terbukti ketika ada bom meledak, ada yang kebakaran masih pesawat, gigi yang ya, masih Dok? ada gigi, dan itu biasa dipakai untuk identifikasi daripada jenazah itu siapa gitu kan. Tapi bisa berlubang ya Dok ya malah? Nah justru itu kenapa di Bagian dalam yang mulut terkuat. kita tidak ada bom, tidak ada api yang besar, tapi gigi kita bisa hancur. Nah itu sebabnya kenapa dari penelitian dari jurnal, itulah lubang gigi itu terjadi karena keasaman air liur kita. Nah, air liur kita yang asam itu dari mana? Itu ada bakat sendiri, dan kedua dipacu dengan faktor makanan. Nah, yang manis itu manis di mulut, tapi asam di gigi. Seperti itu. Jadi bukan berarti kita tidak boleh makan yang manis-manis, yang enak-enak ya. Paling enggak kita usahakan setelah kita makan, ya paling enggak kita harus berkumur atau dibersihkan seperti itu. Jadi sebenarnya gigi itu adalah bagian terkuat, tapi dia tidak kuat untuk menahan asam ya, yang ada di gigi yang disebabkan oleh makanan manis atau minuman manis itu ya Dok ya. Nah, kerusakan itu apa saja sih Dok? Jadi definisi kerusakan yang terjadi pada gigi atau rongga mulut itu apa saja gitu? Iya, tadi mungkin bisa saya tambahi sebelum hal-hal yang manis, itu keasaman juga ditambah bagi orang yang suka minum-minum alkohol, ataupun bagi perokok. Nah ini sangat bahaya. Biasanya bagian yang rusak adalah bagian email gigi. Jadi bagian yang melindungi gigi kita, bagian yang putih kalau kita tersenyum, yang putih itulah bagian sebetulnya yang melindungi gigi. Pelindung gigi itu yang bagian putih itu. Ya, dan itu akan hancur karena keasaman seperti itu. Nah, bagaimana tadi bertanyakan kerusakan apa yang terjadi? Diawali biasanya dari bercak putih. White spot, ya, spot itu seperti itu, akan berlanjut menjadi brown spot, lubangnya coklat, berlubang giginya. Nah, kalau gigi berlubang kita biarkan terus, akhirnya akan menjadi berlanjut ya, jadi akhirnya dia kena saraf giginya, terus jadi gigi itu rusak, dan itu akan mempengaruhi tubuh kita. Nah, selain hal-hal seperti itu, yang manis itu juga akan menyebabkan kalau kita gosok gigi bersih, plak yang menempel di permukaan gigi, dan itu akan menjadikan karang gigi yang seringkali tidak diperhatikan. Kita muka sering dirawat ya di facial, tapi giginya gigi nggak pernah diperhatikan. Nah, ketika dia buka mulut, wah mulutnya sudah penuh dengan karang, dan itu akan berlanjut menjadi kerusakan dari jaringan penyangga gigi, dan gigi itu bisa goyang walaupun gigi itu utuh karena karang gigi. Jadi gigi bisa goyang meskipun gigi itu utuh karena karang gigi ya Dok? Betul. Jadi nanti bisa dicek para pemirsa, buka sendiri. Kita USG sendiri, buka mulut, kita ngaca gitu, merefleksikan kesehatan kita tuh bisa kita melihat sendiri sebetulnya. Kalau gigi kita banyak yang lubang, banyak karang gigi, itu sebetulnya kesehatan secara umum itu ada gangguan seperti itu. Dan apakah itu setiap kerusakan akan ditandai dengan nyeri atau gimana itu Dok? Rasa nyeri itu menandai ketika itu sudah berlanjut.
Oh, jadi rasa nyeri itu muncul ketika sudah berlanjut. Berarti kita sendiri yang harus aware ya, dengan tanda yang tadi dari white spot menjadi brown spot itu tadi. Ada becak, dan makanya dianjurkan untuk kita itu kontrol 6 bulan sekali. Rutin ke dokter gigi 6 bulan sekali. Jadi kalau ada lubangnya kecil, ada apa, segera bisa diatasi. Bisa langsung diatasi, nggak sampai berlanjut ke saraf giginya atau harus dicabut nantinya seperti itu. Oh gitu ya dok ya. Nah kalau efek kerusakannya sendiri dok, efek dari kerusakan gigi? Efek dari kerusakan gigi, kalau dari awal kita berlubang kita sudah bisa tambal gitu kan. Kalau dia berlanjut sampai udah cekut-cekut, cenut-cenut seperti itu nggak bisa langsung ditambal. Dan itu harus melakukan perawatan saraf gigi. Jadi itu nanti harus ke dokter spesialis konservasi gigi, dan itu butuh waktu yang beberapa kali kunjungan, waktu lama, dan paling enggak gigi itu sudah cacat. Jadi itu semacam apa dok? Perawatan saluran akar atau bagaimana? Betul, perawatan saluran akar. Di Rumah Sakit Bung Karno sudah tersedia. Dokter spesialis saraf gigi ada. Itu jadi dan di cover dengan BPJS. Oh, di cover juga dengan BPJS. Jadi ada baiknya kalau Anda sudah merasa yang apa dok? Nyeri sampai berdenyut, sampai nggak bisa tidur seperti itu segera ke dokter gigi. Siapa tahu juga masih bisa dirawat. Berarti tidak harus dicabut itu. Betul. Masih bisa dirawat. Terus kalau sudah tidak nyeri bisa ditambal begitu. Tapi diharapkan jangan sampai nyeri gitulah ya. Baru terasa celeng dikit aja udah bawa ke dokter gigi lah. Jangan supaya sampai bisa langsung ditambal. Nah, efeknya sendiri dok, katanya tuh kalau gigi itu bisa ngefek kemana-mana ke organ yang lain. Itu efek kerusakan itu? Betul. Jadi jangan menganggap bahwa gigi itu hanya kecil ya, hanya cuma mulut aja lah yang sakit. Kadang-kadang gigi sendiri tidak merasakan sakit, tapi justru kuman yang ada di dalam gigi itu menjadi vokal infeksi. Jadi gigi itu adalah seperti makhluk hidup. Di dalamnya ada saraf giginya, ada pembuluh darah seperti itu. Ketika lubang itu sudah sampai dalam dan gigi itu sudah busuk, kuman itu sudah ada di dalam dan dia bisa ikut aliran darah, pembuluh darah, karena di gusi ada pembuluh darah, di gigi sendiri ada pembuluh darah, dan kuman yang ada di dalam gigi yang busuk itu dia bisa menjalar kemana aja. Seandainya dia ke otak, dia bisa menjadi Alzheimer. Kalau ke jantung bisa ke jantung, ke sendi bisa jadi artritis. Terus kalau misalnya ke pankreas, sekarang bisa menjadi diabetes. Seperti efeknya itu. Seperti ke itu, usus bisa jadi kanker usus. Nah, itulah pentingnya gitu loh, walaupun kecil tapi itu iya kan besar. Selama ini banyak yang abai gigi aja mungkin seputar rongga mulut aja gitu ya, tapi ternyata efeknya ketika sudah ini ada kuman yang masuk bisa ke otak, bisa ke jantung, ke seluruh tubuh efeknya dok. Juga pengaruh juga kepada ibu hamil. Oh, ibu hamil juga pengaruh. Makanya sekarang sudah mulai ketika ibu hamil biasa dari dokter kandungan tuh dirujuk ke dokter gigi. Mungkin ketika mereka ada karang gigi, ada gigi yang berlubang itu harus diberesi. Kenapa? Karena tadi dikhawatirkan kuman yang ada di dalam mulut kita itu bisa masuk ke plasenta dan itu akan pengaruh kepada janin. Makanya stunting itu bukan hanya soal makanan juga, asal hanya makanan ya. Tapi dari awal ibu mengandung itu sangat penting. Gitu. Jadi sekarang memang ada program untuk ibu hamil memang dirujuk ke dokter gigi ya dok? Iya, bisa dikontrol gitu. Karena juga pengaruh ke janin. Efeknya ya ternyata kita kan tidak menyangka ya, dikiranya kan mungkin hanya rongga mulut saja, tapi efeknya karena ini ke aliran darah ya dok ya, jadi kemana-mana, begitu pentingnya. Terus untuk penyebab kerusakan itu sendiri dok, penyebab kerusakan dari gigi atau rongga mulut itu? Jadi gini, kerusakan gigi disebabkan karena pertama itu adanya plak. Adanya plak. Plak itu adalah sisa makanan yang lembut yang menempel di permukaan gigi. Nah itu bisa dibersihkan dengan cara gosok gigi yang benar. Cukup dengan gosok gigi? Ya, kalau plak kita gosok gigi. Nah, ketika plak itu bersih, paling enggak di dalam mulut itu bersih juga. Itu akan mengurangi pembentukan dari lubang gigi. Seperti itu. Nah, selain plak dengan gosok gigi yang tidak benar, terus obat kumur. Obat kumur itu juga tidak boleh dipakai terus. Oh, tidak boleh dipakai terus dok? Oh, jadi jangan termakan iklan ya sahabat TV 10. Kadang-kadang kan iklan ini selama puasa menggunakan obat kumur. Itulah. Tidak boleh digunakan terlalu rutin. Sering. Tidak boleh digunakan. Kenapa obat kumur tidak boleh digunakan rutin? Sebetulnya obat kumur itu kan ada antiseptik. Antiseptik itu adalah dia fungsinya untuk membunuh kuman. Kan. Sedangkan di dalam mulut kita itu tuh memang banyak kuman sebetulnya. Tubuh kita tuh bukan hanya dari fisik ini,
7% itu ada mikroorganisme kuman gitu. Tapi tidak semua kuman di dalam mulut kita tuh jahat. Tidak semua kuman di dalam mulut itu jahat. Harus perhatikan. Ada kuman-kuman yang sangat dibutuhkan oleh tubuh. Warning, ada kuman yang jahat mau masuk di dalam mulut tuh ada pertahanan seperti itu. Kalau kumannya dimatikan semua tidak ada pertahanan. Nah, ketika pakai obat kumur terus, kuman itu akan mati semua gitu. Nah, kalau mati semua kita nggak ngerti ada tanda-tanda seperti itu, nggak bisa melawan dan bahkan bisa terjadi jamur di dalam mulut. Makanya gitu. Tidak boleh rutin menggunakan obat kumur. Oke. Jadi dampaknya seperti itu. Selain itu apa lagi, Dok? Ngurangi rokok. Rokok itu sangat merusak. Rokok itu sangat merusak ya. Terus juga makanan yang manis-manis, yang lengket-lengket seperti itu. Itu akan memacu untuk penyebab kerusakan gigi ya. Apalagi ketika ditambah alkohol terus benih dari gigi sendiri. Benih dari gigi itu maksudnya gimana, Dok? Jadi ketika ibu mengandung, ketika tadi saya bilang mungkin kondisi ibunya nggak bagus giginya, makanan tidak tercover dengan bagus, jadi bibitnya itu sudah nggak bagus. Ketika baru muncul itu giginya sudah keropos. Nah seperti itu kalau dipacu dengan hal-hal yang tadi, makanan manis, merokok, makanan beralkohol, tidak gosok gigi, itu akan memperburuk dan mempercepat gigi itu rusak. Oke, waduh seru sekali ya bicara tentang kesehatan gigi dan rongga. Ternyata banyak hal-hal yang kadang kita terlewat gitu ya. Ada yang kemakan iklan juga sampai menggunakan obat kumur, makanya hati-hati. Ada baiknya Bang konsultasi ke dokter deh. Baik, jangan kemana-mana, nanti setelah jeda kami akan kembali, jadi tetap di Healthy and Lifestyle dari TV 10. Anda masih bersama program Healthy and Lifestyle dari TV 10 yang bekerja sama dengan Rumah Sakit Bung Karno, Surakarta. Masih ada saya, Karla Ratna, bersama Dr. Evi Sutrisno, dokter gigi umum. Dok, praktek di Rumah Sakit Bung Karno tiap hari apa, Dok? Jam berapa? Kalau misalnya nih sahabat TV 10 mau berkunjung, ini kan soalnya penjelasannya sudah runtut, siapa tahu ada nih sahabat TV 10 yang kita dokter gigi di Bung Karno, yang dokter gigi umum ada 2. Oh, ada 2 dokter gigi umum. Saya dengan dokter Marika. Poligigi di Rumah Sakit Bung Karno dibuka setiap hari, layanan jadi Senin sampai Sabtu. Senin sampai Sabtu. Jam kerja seperti yang tertera, pendaftaran sampai jam 11 ya, jam 12 itu ada hari-harinya kan beda-beda. Mungkin bisa nanti dicek gitu. Nah gitu, jadi Silahkan kalau mau ketemu sama dokter Evi, karena tadi seperti disampaikan dokter Evi bahwa lebih baik itu rutin konsultasi 6 bulan sekali ya, Dok, kalau pemeriksaan gigi ya. Oke. Baik, ini kaitannya dengan Lebaran, dengan banyaknya sajian yang menggoda, yang manis dan lain sebagainya. Tapi kan misalnya kalau sakit gigi nggak mungkin setelah Lebaran langsung sakit gigi ya, Dok. Ya, tapi ada juga yang setelah Lebaran tuh sakit gigi. Padahal kata dokter perlu proses dari yang asam itu tidak langsung ujuk-ujuk berlubang kan, Dok? Ya. Nah itu apakah mungkin sudah ada pemicu dulu atau bagaimana ya, Dok ya? Kalau setelah Lebaran kok tiba-tiba karena habis makan manis terus sakit giginya? Betul. Sebetulnya gigi yang berlubang itu memang tidak ujuk-ujuk. Prosesnya panjang. Prosesnya panjang. Nah kalau masih sedikit biasanya dibiarkan aja, dicuekin. Kalau yang sakit kiri nanti dia akan pakai yang kanan. Nanti kalau kanan juga sakit, kanan kiri sakit, akhirnya bingung baru dia ke dokter gigi. Dan bukan berarti bahwa ketika Lebaran kita makan sesaat terus gigi sakit. Sebetulnya itu pasti sudah ada sebelumnya, gigi itu udah lubang dan sudah ada tanda-tanda yang yang diabaikan. Mungkin dengan obat sendiri dia minum masih oke-oke aja. Tapi karena Lebaran yang cukup lama ya, terus makan yang begitu disajikan begitu semuanya enak semua, serba manis, serba lengket seperti itu. Dan karena banyaknya makan yang terus durasinya kan mungkin sebenarnya makan ya, terus bahkan banyak saudara ketemu, capek, akhirnya plek tidur, langsung tidur, pulang lupa gosok gigi, betul. Nah, yang lupa gosok gigi ini tumpuan kuman di dalam itu akan banyak lah, itu yang akan memacu. Dan memang di dalam praktek
saya udah berapa tahun ya jadi PNS, sudah 37 tahun. Biasanya setelah Lebaran itu pasien pungli gigi itu meningkat. Oh iya. Banyak yang tapi sakit. Sepertinya bukan hanya gigi, Dok. Iya, pasien lain juga banyak kalau habis betul. Lebaran ya. Kolesterol, darah tinggi. Iya, pasien gigi meningkat. Pasien gitu. gigi ya meningkat, mungkin sebelumnya juga ditahan-tahan. Karena sebelumnya mungkin sudah ada indikasi atau gejalanya yang berlubang atau gimana gitu ya, Dok ya. Betul. Jadi semakin kena makan manis, lengket itu jadi setelah Lebaran sakit gitu. Nah, ada nggak, Dok, bagaimana untuk memperbaiki kesehatan gigi atau rongga mulut ini dari dokter? Untuk memperbaiki, kita dikatakan bahwa mencegah itu akan lebih baik daripada mengobati. Itu bener. Pasti kan. Nanti mencegahnya dengan apa ya? Kita harus menggosok gigi. Ini mencegah dulu ya. Mencegah dulu. Kalau gigi kita masih bagus ya kita rawat lah seperti itu, karena gigi itu adalah aset loh. Bener, senyum kita aja iya kan. Meskipun bisa ya apa namanya pakai gigi palsu, tapi kan beda ya, Dok ya. Tidak seenak gigi sendiri tidak lah. seenak gigi sendiri. Jadi yang pertama kita harus merawat gigi dengan modal utama itu adalah gosok gigi. Apakah cukup dengan menggosok gigi, Dok? Gosok gigi adalah modal utama, cukup, tapi gosok gigi yang benar. Gosok gigi yang benar. Nah, yang seperti apa gosok gigi yang benar itu? Jadi seperti ini, frekuensi gosok gigi itu yang benar, yang pasti pagi setelah makan pagi. Kan tujuan dari gosok gigi untuk membersihkan plak ya. Setelah makan pagi. Nah, biasanya kan gosok gigi pas mandi ya, Dok. Ada lagunya loh itu, gosok gigi pas mandi. Nah, itu yang harus diperbaiki. Kita ajarkan diri kita juga, mungkin anak-anak kita, bahwa gosok gigi itu pagi setelah makan pagi dan malam sebelum tidur. Dan malam sebelum tidur. Itu idealnya 2 kali itu. Idealnya. Seringkali anak-anak diajarkan sore ya, terus malam nggak gosok gigi lagi, padahal tidur. Dia makan, ngedot, masih minum susu. Itu, betul. Itu yang akan menyebabkan gigi gampang berlubang. Seperti itu awalnya. Terus kedua adalah menggosok gigi. Menggosok gigi adalah ke seluruh permukaan gigi harusnya. Seluruh permukaan gigi dari samping kiri, samping kanan, atas, depan, bawah. Dalam juga disikat. Dalam juga disikat. Seringkali lupa sehingga karang gigi banyak numpuk di dalam. Terus juga permukaan kunyah. Permukaan kunyah. Yang untuk gigi atas badu gitu. Itu sangat penting, harus kita sikat semua. Dan sekarang bagaimana kita mengetahui apakah cuma susut, kita nggak ngerti, karena plak itu warnanya juga seperti gigi. Kita nggak tahu ini udah bersih belum, kan taunya udah digosok gitu. Betul. Dan itu tidak bergantung frekuensi berapa lamanya ya. Tidak. Jadi kadang-kadang gosok gigi lama belum tentu bersih. Ya. Jadi yang penting harus pas semua permukaan, dan kita harus arahnya juga harus betul. Gitu, dari kita ajarkan dari gusi ke arah gigi. Gusi ke arah gigi. Naik, supaya gusi itu dimases ke atas gitu, nggak turun kalau yang bawah. Kalau yang atas dari gusi turun. Ada kemungkinan gusi turun juga ya, Dok? Iya, itu nanti kalau udah turun kelihatan akar giginya, karena dia nggak dilindungi email, ngilu juga. Menyebabkan ngilu. Jadi memang seperti dimasas saat gosok gigi itu dari gusi ke gigi. Gosok gigi yang benar. Gitu. Terus sekarang dengan perkembangan dunia yang ilmu kedokteran semakin maju ya, bagaimana kita bisa mengetahui untuk gosok gigi itu benar atau tidak? Ada indikasinya? Ada bersih indikator. Atau tidak? Ada indikatornya. Dan mungkin Ibu ketahui bahwa anak-anak sekarang itu sangat kritis. Dia bilang gosok giginya nggak bersih, dia nggak ada bukti, nggak mau. Nggak percaya. Udah kok tadi atas bawah udah semua gitu. Sekarang ada bahan yang namanya indikator seperti ini, Bu, triplak namanya. Ini disarankan oleh dokter gigi ya, Dok ya? Untuk ini kita ajarkan, dan ini bisa dilakukan di rumah. Jadi kalau nanti ibu diajarin, dia bisa melakukan terhadap anak-anaknya. Dan gitu. Ini tidak dipakai setiap hari. Tidak dipakai setiap hari. Kita pakai dulu sekali. Namanya apa ini, Dok? Triplak IG-Del gitu ya. Dan ini harganya juga tidak mahal. Ini segini bisa untuk ratusan anak. Jadi kalau beli mungkin bisa yang kecil gitulah, seperti itu. Nah, bagaimana caranya? Aplikasinya sangat mudah sekali. Kita hanya ambil sedikit dengan cotton bud, kita tutulkan ke permukaan gigi. Terus kita ulaskan, ratakan dengan lidah kita. Kita kumur. Nah, setelah kita kumur akan ada 3 pewarnaan. Akan muncul 3 warna. 3 pewarnaan, dan itu 3 warna itu berarti. Itu misalnya warna apa dulu nih, Dok, biasanya? Kalau nanti kita habis kumur ada warna pink, ya itu berarti normal lah. Itu
bersih itulah. Oh, karena yang warna pink itu bersih. Ya. Tapi ketika nanti ditemukan ada warna ungu, berarti bagian itu tidak tersikat sudah 2 hari, Bu. Jadi kumpulan kuman-kuman itu ada di situ. Kumannya tersimpan 2 hari di gigi. Kalau warna indikasinya ungu. Betul. Kalau nanti di dalam mulut ada warna biru, itu berarti kuman itu sudah menempel di permukaan gigi itu 5 hari. Selama 5 hari. Dan itu cenderung gigi itu mudah lubang di bagian itu. Mudah lubang kalau sudah berwarna biru indikatornya. Nah, pink, ungu, biru. Ya. Jadi ketika kita pakai indikator ini, kita akan mengetahui bagian gigi yang mana yang tidak tersikat. Jadi kan untuk evaluasi juga ya Dok ya. Besok itu harus yang lebih diperhatikan itu. Nah, bagian-bagian situ nanti kita sikat itu akan bersih. Kalau belum karang ya, kalau plak bisa. Kalau karang biasanya memang harus nanti di scaling. Harus scaling ya Dok ya. Nah, seperti itu tidak dilakukan setiap hari. Ketika kita sudah tahu, mungkin kita bisa foto kan sekarang selfie gitu. Kita perhatikan, kita ingat di memori kita bahwa bagian ini tidak kesikat, bagian ini tidak tersikat. Kita boleh lakukan perbaikan gosok gigi. Nanti sebulan sekali mungkin baru kita boleh melakukan lagi triplak lagi. Ada progresnya enggak gitu? Seperti itu harapannya seperti itu. Harapannya penggunaan triplak ini ya Dok ya. Nah, ketika kita lakukan ini, terutama untuk mungkin anak-anak ya, jadi dilakukan. Dia jadi nantinya menjadikan kebiasaan menggosok gigi yang benar. Yang benar. Kalau dari kecil terus dia lakukan terus gini, ini dia ingat terus. Anak kecil lebih gampang kan. Dia akan lakukan terus, jadi itu menjadi kebiasaan yang benar. Itu sangat bagus. Itu adalah mencegah ya. Bu, kalau mungkin mau detailnya gimana sih, mau ngeceknya gimana, boleh silahkan datang ke Rumah Sakit Bung Karno. Kita akan konsultasi nanti ketemu Dokter Evi di Rumah Sakit Bung Karno dari Senin sampai Sabtu ya Dok ya. Iya, oke. Itu tadi mencegah sudah. Kemudian bagaimana untuk memperbaikinya? Tetap ya ke dokter gigi ya Dok? Iya, kalau lubang harus memperbaikinya seperti itu. Jadi kalau lubang ya cepat kita tambal, kalau karang gigi kita bersihkan, ya di scaling sebelum terjadi kerusakan gusinya. Sebelum terjadi kerusakan gusinya di scaling. Jadi nanti dokter yang paling tahu nih ini sudah masuk apa nih dan harus tindakan apa gitu ya Dok ya. Oke, baik. Ada tips nggak nih Dok untuk selama lebaran atau mungkin di lebaran ini untuk menjaga kesehatan gigi dan mulut supaya tetap terjaga? Dengan begitu banyak godaan ya Dok. Kalau tadi dikatakan setelah makan gosok gigi lah, kalau lebaran itu kan sepanjang waktu makan terus Dok, silaturahmi makan gitu. Tipsnya apa nih Dok? Tadi kita uraikan di depan ya bahwa kerusakan gigi disebabkan karena banyak faktor, terutama juga makanan yang manis-manis, merokok, minuman yang beralkohol seperti itu. Khususnya menjelang lebaran semua makanan itu tersaji, baik minuman yang beralkohol juga loh, rokok juga loh, seperti itu. Jadi sebaiknya ya bukan berarti kita tidak boleh menikmati di hari lebaran. Kita bolehlah makan semuanya, ya yang paling enggak kita harus juga tetap memperhatikan kebersihan gigi kita habis makan, atau paling nggak kumur dulu, tapi malam jangan langsung tidur, bersihkan dulu lah. Bersihkan dulu ya, secapek apapun bersihkan gigi dulu. Ketika nanti ada gejala-gejala yang tidak nyaman, segeralah konsultasi ke dokter gigi. Segera konsultasi ke dokter gigi. Karena merawat lebih baik daripada mengobati. Betul, merawat lebih baik daripada mencegah lebih baik daripada mengobati. Ya, itu tipsnya dari Dokter Evi Sutrisno. Memang benar pemeriksaan gigi ke dokter secara rutin, tadi disampaikan dokter 6 bulan sekali ya Dok ya, ketemu Dokter Evi, itu membantu kita untuk mendeteksi masalah mulut dan gigi lebih dini. Jadi kalau sedini mungkin kan bisa mencegah komplikasi yang lebih serius ya Dok ya. Apalagi tadi efeknya bisa sampai ke jantung, ke otak, ke semua organ, ke pankreas pun bisa ya. Tapi bila Anda merasakan keluhan sakit gigi yang tidak kunjung sembuh, segera periksakan ke dokter gigi guna memperoleh penanganan yang tepat, apalagi setelah lebaran. Terima kasih untuk ilmunya Dokter Evi, sukses selalu di RSBK Surakarta nggih. Terus saatnya juga untuk saya Karla Ratna bersama Dokter Evi untuk undur diri. Terima kasih sahabat TV 10, 30 menit kita membersamai Anda dalam program Healthy and Lifestyle. Kesempatan kali ini bekerja sama dengan Rumah Sakit Bung Karno Surakarta. Sampai berjumpa kembali di lain kesempatan. Sekali lagi selamat Hari Raya Idul Fitri, mohon maaf lahir dan batin. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap di TV 10, inspirasi dan edukasi. Bye.